think we have a good team. Everybody help each other, so it's easier to adapt in a team. And on the pitch, it's sometimes difficult because you are not so many times with each other, but we have to communicate with each other and know each other well, so we can perform better on the pitch. Saya ketemu Ole, ya kan, di luar kebiasaan saya. Biasanya kan ketemu, datang gini-gini, saya nggak mau. Karena Ole, saya ngeliat orangnya sangat serius, ya skillnya sangat tinggi, bahkan ini bahwa mereka masih percaya tidak dengan mereka. Dan saya tadi dengan sebuah teguran positif, bahkan saya pesan juga introspeksi semua, karena dalam situasi baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu the match with Saudi Arabia. Good. We reflect on the game against Japan, and we're looking now to Saudi, so it went well. Kevin, Kevin, after loss with Japan and now the pressure for Sintayong is so high. How the condition of dressing room now? How the condition of dressing room after the loss with Japan, and then the pressure from the Sintayong is so high. In the dressing room, everybody was sad and quiet, and we did not a good job against Japan. We lose 4-0, so it was not a good job. But we don't have to look back against the game against Japan. So we have to look forward now to Saudi. Calvin, you've got 3 points from the first 5 games. Yes. You're bottom of the table, but you're still only 3 points off automatic qualification for the World Cup. When you look at the situation at the minute, what do you make of it? I think the game against Saudi is a really important game. I think we have to win this game. I think especially at home here. So if we win this game, we have 6 points, and we're doing a good job. Calvin, can you tell us about the psychology of the team after the defeat? What? Sorry? The psychology of the team after the defeat from... It's strong. It's positive again. We speak with each other. We had a meeting, and what I said before, we reflect on the game against Japan, and we're still together as a team. Everybody support each other, and I think that's the most important. How much of a challenge is it? Sorry, how much of a challenge is it, Calvin? There's always new players coming into the team. There's always the dynamic of the squad is maybe changing all the time. How much of a challenge is that for the players and the cohesion within the team? It's good. I think we have a good team. Everybody help each other, so it's easier to adapt in a team. And on the pitch, it's sometimes difficult because you are not so many times with each other, but we have to communicate with each other and know each other well, so we can perform better on the pitch. This is the second match with Saudi Arabia. What do you think is the difference from the preparation for this match, between this match and the first match with Saudi Arabia? Yes, I think we did well in the first match away against Saudi. I think now we have an advantage because we're playing home now with the fans and the support. I think we have to go for the win 100%. Dan mereka sudah ikut uji coba di Tulun waktu itu. Nah, sama ketika saya sampaikan ke Coach Indra, Coach Nova, dan para pemain U17 U20, target kita ini sekarang Piala Asia, bisa nggak lolos Piala Dunia? Setelah itu, what next? Apa? Ya, kita mempersiapkan buat
kejuaraan Asia 2027 sebagai kualifikasi Olimpiade 2028 di Los Angeles. Nah, core-nya di U17 U20 ini. Jadi ini nanti saya udah bilang sama Pak Marji, 2 tahun ke depan kita akan selesai Piala Asia, selain ada Piala Dunia kita akan mempersiapkan 2 tahun program kerja bagaimana menembus Olimpiade. Ya kan? Selesainya kapan Dion sama tim? Kemudian pengen tahu juga. Ya kalau Dion sama tim targetnya itu sama, mungkin kalau bisa lebih cepat dari Ole, karena kalau Ole udah pastikan kalau semuanya lancar dia akan memperkuat tim nasional bulan Maret. Makanya kemarin setelah pertandingan saya ketemu Ole, ya kan, di luar kebiasaan saya. Biasanya kan ketemu datang gini-gini, saya nggak mau, karena Ole saya ngeliat orangnya sangat serius, ya skillnya sangat tinggi, bahkan kecintaan dia sama Indonesia kan kalian bisa lihat, tiba-tiba main sepak bola lah dengan anak kecil segala. Ya saya rasa sesuatu yang out of the box gitu. Makanya kemarin setelah pertandingan saya tanyakan lagi, kita kalah lu 4-0, yakin dia bilang yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia, ya kan. Nah, tinggal bagaimana komposisi tim semua bisa berjalan dengan baik. Saya bilang, saya rasa kita sudah memperkuat tim ini dengan baik. Jadi kalau Ole nanti benar-benar gabung di bulan Maret, ya missing pieces yang kalau kita lihat berulang-ulang banyak sekali. Kita waktu itu lawan Irak, di babak pertama kita sudah nekan, tidak bisa gol, di babak kedua kita kena, kan ya memang missing piecesnya salah satu ya di striker ini. Dan terima kasih Ole, walaupun dalam situasi tim nasional kita tertekan, dia masih punya komitmen. Jadi ya ini merah putih juga ya, dari Medan, mungkin anak Medan agak ini fighter juga. Pak, bulan Oleh dinaturalisasi bulan apa, Pak? Oleh dinaturalisasi bulan kapan, Pak? Maret. Ya, tapi kan semua proses DPR, Pak Presiden sendiri itu ada surat menyurat yang harus kita selesaikan. Pak, kalau target Pak bulan apa, Pak? Ya bulan Maret main. Ini kan kalau main bulan Januari Februari nggak ada pertandingan. Lihat Pak, yang pada dua laga sebelumnya tidak masuk dalam skuad itu apakah? Ya semua kan keputusan coach. Ya, keputusan coach. Ya saya bukan coachnya. Yang saya sampaikan bahwa saya sebagai ketua PSSI, kita PSSI semua menjalankan prosedur. Seluruh pemain yang direkrut itu atas keputusan pelatih. Silakan tanya Coach Indra, silakan tanya Coach Nova, sama juga silakan tanya Coach Sintayong. Dan tidak ada pemain titipan. Dan motivasi para pemain ada evaluasi Ya gini, kan yang selalu saya bilang, kita punya proyek besar, lolos Piala Dunia. Tidak mudah, kita tahu, tetapi saya tidak mau ketidakmudahan ini justru menurunkan semangat kita untuk berjuang habis-habisan. Dan saya tidak mau belum selesai itu kita patah hati. Kemarin saya lihat momennya pas, karena kita masih punya 5 pertandingan. Ada 3 di kandang, 2 untuk away. Artinya kalau kita bisa 9 poin masih bisa. Nah ini yang saya ya kan, bagaimana di pertandingan dengan Saudi ini menjadi sebuah kunci. Ya, sebenarnya ada beberapa kunci yang kemarin bilang, salah satu lawan China. Ya kalau lawan Bahrain no comment. Ya. Nah ini yang saya ingin pemain, pelatih semua berintrospeksi diri bahwa mereka masih percaya tidak dengan mereka. Dan saya tadi dengan sebuah teguran positif, bahkan saya pesan juga introspeksi semua, karena dalam situasi seperti ini justru kita harus solid. Nah, itu yang saya tekankan. Ya, kalau
saya melihat Ole yang kemarin datang setelah pertandingan saya bertemu, saya ajak bicara, dia justru ingin menjadi bagian sebuah rencana besar. Jadi dia masih confidence. Nah, saya harap pemain juga dan pelatih bisa memberikan yang terbaik untuk pertandingan Saudi ini. Karena ini benar-benar poin yang sangat penting. Harapan Pak Erik dengan pertandingan besok ini. Ya kembali, kalau saya kan selalu maunya menang, sih mau kalah. Iya, maunya menang pokoknya. 3 poin yang kita tunggu-tunggu, kalau bisa dapat berarti kan kita 6 poin. Nah, saya tidak tahu pertandingan yang lain kemarin, mungkin ada yang kalah, ada yang seri, ada yang ini. Ya kalau ternyata pertandingan negara lain semua seri terus kita menang kan lumayan. Berarti kita 6, yang lainnya ada 6, 7, 7 ya lumayan lah. Ketinggalannya tinggal 1 poin gitu. Ya, Baik. enggak. Apakah kemudian ada evaluasi besar-besaran Pak lawan Arab Pak? Ya harus ada. Termasuk dengan kursi stay. Saya tidak bisa spesifik satu individu atau kepengurusan. Ya kita seluruh programnya kita evaluasi. Baik, STI kan jauh dari 2019 ya. Cuma bahasa Indonesia maupun Indonesia versi itu menyulitkan komunikasi di tim juga nggak sih? Oh, saya nggak bisa bicara mengenai itu, ya bisa bicara dari official dan pemain. Saya komunikasi dengan Coach Sintayong ya pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris lewat translatornya. Jadi saya tidak bisa, apakah ini sebuah hambatan, saya tidak mau terjebak dalam diskusi yang terlalu detail. Karin, AFF yang hitungan minggu lagi Pak Erik, dan buat seperti yang sudah buat targetnya ke sini sebenarnya sih Pak Erik? Ya, yang pasti teman-teman media lupa. Padahal kita lagi kirim tim putri juga. Ada yang nanya. Jadi kita sudah mengirimkan tim putri ke Laos untuk AFF. Ya, saya berharap tim putri rankingnya terbaik sehingga ya tim putri kita juga bisa lolos ke Asia. Dan saya lihat beberapa pemain sudah bergabung, baik yang dari liga lokal yang benar-benar dari grassroots, tetapi juga ada juga Claudia yang kemarin main di U14 sudah konsisten main di tim senior putri, sekarang sekolah di Jerman tapi dia komit mendukung. Juga ada juga pemain diaspora kita dari Belanda, ada juga dari Amerika kemarin juga. Dan yang menarik, usia timnas putri kita ini rata-rata di bawah 22, jadi sangat muda. Nah, saya berharap ini menjadi hal yang positif juga ke depan di bawah Coach Mochi yang sedang terus beradaptasi. Kalau untuk yang putra, terus terang saya belum memikir dalam. Besok selesai tanding, evaluasi, ya baru kita ngomong AFF juga. Nanti malam saya ada makan dengan AFF, Presiden AFF, General Summit dan Sekjen AFF bertemu saya untuk makan malam. Salah satunya ya sama pasti diskusi mengenai sepak bola Asia Tenggara. Setelah kita diskusi panjang dengan tentu Madam Peng, dengan juga TMG, ya, Crown Prince dari Johor, Abu Ismail, yang memang sepertinya semua negara Asia Tenggara ini sedang bergejolak ingin membangun sepak bolanya dan ingin juga mulai setara dengan negara-negara Asia, karena selama ini Asia Tenggara itu selalu dianggap remeh dan kadang-kadang dikorbankan. Ini yang kita sama-sama ingin bersatu. Kita punya penduduk 600 juta, ekonomi besar, talenta juga besar. Ya tinggal masing-masing negara kita berkompetisi dengan baik. Dan itu yang disampaikan oleh tentu TMG waktu bertemu saya. Ini yang saya takut-takutin akhirnya bangun tidur kan. Sejak tahun 2009 saya sudah mengingatkan sepak bola Malaysia bahwa negara-negara ini Asia Tenggara akan bangkit. Tetapi yang paling bahaya kalau yang Indonesia itu bangkit, nah itu takutnya ini menjadi sebuah raksasa. Jadi
ini yang saya rasa justru kenapa saya mengingatkan semua pembangunan sepak bola ini bukan unsur pribadi, pengurus, saya pribadi, pelatih, apa ini memang ya kita membangun sepak bola Indonesia. Jadi semua kepentingan harus bersatu bahwa sepak bola ini adalah alat pemersatu bangsa, alat yang membawa martabat kita ya dihargai di luar negeri, dan sepak bola ini juga menjadi sebuah intangible bagaimana value-value sebuah kebangsaan ini akan terasakan ya, baik nasionalismenya, baik semua pendukung kita menjadi sebuah negara besar. Pak, evaluasi Garuda ini evaluasinya Nanti sore ya, nanti ke BK. Oke, sama lapangan ya? lapangan di GBK.